Ini kita tahu BUMDes Pongo ini ya, BUMDes terbaik seluruh Indonesia ya ini ya. Seperti apa sih awalnya sehingga sampai menjadi BUMDes terbaik ini? Jadi memang tadi karena terbatasnya waktu pemaparan tidak begitu lengkap. Jadi memang kita itu 10 tahun yang lalu desa ini desa IDT, bahkan bisa dibilang ya cukup tertinggal lah, bahkan miskin. Makanya begitu kami pengelolaannya berubah 180 derajat dari desa mandiri, ini yang menjadikan apresiasi dari Kementerian Desa dan bahkan sudah 4 menteri yang datang ke sini. Selain Menteri Desa, Menteri Pertanian, Ibu Puan Maharani, yang terakhir 3 minggu yang lalu Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dari yang kami tertinggal dengan PAD desa itu cuma 14 juta per tahun. 14 juta per tahun itu jangankan untuk program, untuk operasional pemerintah desa aja nggak cukup. Nah, itu awalnya kami gali potensi itu. Nah, tahun 2009 kami sudah mendirikan BUMDes. Nah, jadi dulu belum ada undang-undang desa, kami sudah ada BUMDes ini. Dan semua pengelolaan kita gali dari pariwisata, pertanian, toko desa, dan kios-kios ini, kolam-kolam perikanan. Sekarang sudah ada 11 unit usaha. Dan itu yang menjadikan kita yang memang awalnya tidak berdaya, sekarang potensi itu juga besar. Ya tentunya proses dari 2009 sampai 2017 ini kan tidak gampang. Apalagi dengan tingkat SDM itu dulu, warga kampung ini pekerjaannya hanya sebatas petani dan buruh harian. Dan dulu masalah utama di sini suka utang ke rentenir. Nah, itu awalnya dari istilahnya keprihatinan dari pemerintahan desa. Makanya tahun 2009 itu mengadakan musdes antara pemerintahan desa dengan lembaga desa, membuat namanya BUMDes. Nah, dari situ mulai terbentuk, sudah mulai berkembang. Awalnya merugi, tapi karena kita mengadakan evaluasi dan monitoring ke pemerintahan, sinergi antara BUMDes dan pemerintah ini menjadi solid. Akhirnya ya kita jadi progresnya bagus, dari 1 usaha jadi 2, 2 jadi 3, dan alhamdulillah dari tahun-tahun ke tahun kita meningkat. Nah, dari situ kami sekup BUMDes sudah berkontribusi setor ke PAD desa. Dan kami pengelolaannya ditarget. Tadi disampaikan tahun 2015 saya ditarget 3,8, tapi pencapaian kami 6,2 miliar. Tahun 2016 saya ditarget 9 miliar, tapi pencapaian kami meleset lagi 10,3 miliar. Dan tahun ini saya ditarget 13 miliar, tapi tutup Agustus kemarin saya sudah mencapai 9 miliar. Jadi istilahnya selalu on target. Artinya dari sekian persen keuntungan itu kembali ke PAD desa. Karena kami mengolah aset-aset desa. Kalau di Jawa kan ada tanah kas. Tanah kas ini diperdeskan untuk dikelola di BUMDes. Contohnya toko desa, tanah itu milik pemerintahan desa, bangunannya BUMDes kami yang bangun, isinya itu dari investasi masyarakat yang menanam saham tadi. Berinvestasi 5 juta, kami belikan perlengkapan kayak toko modern. Nah, dari sini hasil keuntungannya ada yang masuk ke PAD, pengurus dapat, masyarakat dapat juga. Artinya semua lembaga dapat. Kalau nanti bikin usaha, hasilnya besar, yang dapat hanya pemerintahan desa dan pengurus, masyarakat nggak dapat, pasti nanti gejolak sosial, konflik pasti itu. Karena dianggap tidak pemerataan, makanya kami